10 ilmuwan nuklir Amerika Serikat dilaporkan menghilang lalu ditemukan tewas secara misterius. Para korban disebut memiliki data rahasia negara di bidang nuklir dan luar angkasa. Presiden Donald Trump menyebutnya sebagai masalah serius sehingga memerintahkan penyelidikan. Perintah itu disampaikan Trump saat ditemui wartawan pada Kamis 16 April. Trump berjanji pihaknya akan melakukan penyelidikan dalam waktu singkat. Sementara untuk pertama kalinya, Gedung Putih memberikan tanggapan resmi terkait kematian 10 ilmuwan Amerika Serikat. Respons itu disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt. Ia mengaku belum berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, namun pemerintah menganggap kematian ilmuwan Amerika Serikat cukup serius untuk memerlukan penyelidikan formal. Diketahui salah satu ilmuwan yang hilang yakni mantan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat William Neil McCaslin. Ia dilaporkan hilang pada Februari 2026 setelah memimpin program rahasia di pangkalan udara yang menjadi pusat kedirgantaraan dan pertahanan Amerika Serikat. Hilangnya McCaslin memicu kekhawatiran besar mengingat tingkat kerahasiaan negara diketahuinya. Selain McCaslin, masih ada 9 nama ilmuwan Amerika Serikat yang hilang hingga tewas misterius yang terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Sabtu 18 April 2026 lantaran Amerika Serikat masih melakukan blokade maritim. Iran juga dilaporkan menembaki kapal supertanker India seusai penutupan kembali Selat Hormuz. Penutupan kembali Selat Hormuz disampaikan oleh Komando Militer Gabungan Iran. Militer Iran mengingatkan bahwa mereka akan melanjutkan untuk memblok Selat Hormuz selama Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Penutupan kembali Selat Hormuz ini terjadi seusai 30 kapal komersil mencoba kembali berlayar. Dari sumber Reuters, Iran juga dilaporkan menembaki 2 kapal komersil pada Sabtu 18 April. Dari data tanker tracker, kapal yang ditembaki termasuk 1 kapal supertanker berbendera India. Kapal supertanker ini dipaksa memutar balik dan batal melintasi Selat Hormuz. Dari rekaman audio tanker tracker, kapal layar gizi melepaskan tembakan saat mendekati kapal yang coba melintas di Hormuz. Salah satu kapal adalah sebuah kapal tanker berukuran sangat besar berisi sekitar 2 juta barel minyak dari Irak. Sementara itu, Badan Keamanan Maritim Perdagangan Inggris atau UKMTO menyebut penembakan terjadi setelah militer Iran membatalkan janji untuk membuka jalur Selat Hormuz bagi pelayaran. Kapten kapal tanker melaporkan didekati 37 km atau 23 mil timur laut Oman oleh 2 kapal perang Korps Garda Revolusi Iran. UKMTO menyatakan tanpa peringatan radio apapun, kapal-kapal perang tersebut kemudian menembaki kapal tanker. Pusat Komando Militer Iran kembali menutup Selat Hormuz seusai dibuka pada Jumat 17 April 2026. Penutupan kembali Selat Hormuz lantaran Amerika Serikat masih terus melakukan blokade di depan selat tersebut. Ketegasan ini disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran Muhammad Baher Khalibal dalam akun X pribadinya pada Sabtu 18 April yang menambahkan bahwa akses melalui jalur air tersebut akan bergantung pada izin dari Iran. Bersama dengan penutupan itu, kapal perang Iran juga dilaporkan menembaki kapal tanker di Selat Hormuz. Badan Keamanan Maritim Perdagangan Inggris atau UKMTO menyebut penembakan terjadi setelah militer Iran membatalkan perjanjian untuk membuka jalur tersebut bagi pelayaran. Kapten kapal tanker tersebut melaporkan didekati 37 km atau kurang lebih 23 mil timur laut Oman oleh 2 kapal perang Korps Garda Revolusi Iran. UKMTO menyatakan tanpa peringatan radio apapun, kapal-kapal perang tersebut kemudian menembaki kapal tanker. Hingga kini belum ada pernyataan dari Iran maupun air gizi soal operasi militer di laut tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada hari Jumat merilis rekaman video yang menurut mereka menunjukkan sebuah kapal perang menegakkan blokade Selat Hormuz di tengah ketegangan yang sedang berlangsung seputar jalur maritim Iran dan keamanan regional. Waktu dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Dalam sebuah pernyataan, CENTCOM mengatakan insiden yang ditunjukkan dalam rekaman tersebut melibatkan pasukan Angkatan Laut AS yang memerintahkan kapal dagang untuk berbelok di Teluk Oman. Setelah gencatan senjata antara keduanya, AS telah memberikan tekanan kepada Iran melalui kombinasi postur militer dan langkah-langkah ekonomi, termasuk blokade Angkatan Laut yang menargetkan kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Para pejabat AS menggambarkan operasi tersebut sebagai pengungkit strategis utama yang bertujuan untuk membatasi ekspor minyak Iran sambil mempertahankan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz untuk kapal yang tidak terkait dengan pelabuhan Iran.
Eskalasi tersebut telah berkontribusi pada volatilitas di pasar energi global dan meningkatnya ketegangan regional, dengan kedua belah pihak mengisyaratkan kesiapan untuk melanjutkan permusuhan jika gencatan senjata saat ini runtuh.